Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan hewan melakukan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jenis-jenis perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Ciri dari perkembangbiakan generatif ini adalah terjadinya pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya sel telur pada betina dengan sel sperma pada jantan. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, kalau pada perkembangbiakan vegetatif ini tidak ada proses pembuahan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif adalah satu, secara tunas, yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah partenogenesis. Di video kali ini kita akan berfokus dengan pembuahan generatif atau pembuahan secara kawin. Sebelum kita masuk ke macam-macam pembuahan generatif, kita perlu tahu dulu ada dua jenis pembuahan. Yang pertama adalah pembuahan internal, yaitu pembuahan internal adalah pembuahannya terjadi apabila sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh induknya. Nah, itu namanya pembuahan internal. Kemudian kalau pembuahan eksternal, yang kedua pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi apabila sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh induknya. Kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Contohnya adalah terjadi pada bebek. Yang kedua adalah vivipar atau beranak atau melahirkan. Ini terjadi pada kucing. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ini terjadi pada ikan hiu. Kita bahas satu persatu ya. Dari mulai ovipar dulu. Nah, ovipar atau bertelur ini, ovum yang dihasilkan oleh betina akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh di dalam telur sehingga menjadi embrio. Nah, kebutuhan untuk hidup, makanan, sumber makanan itu diambil atau diperoleh dari dalam telur. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ovipar adalah yang pertama ada bebek, yang kedua ada ikan, yang ketiga ada burung, dan masih banyak contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar lainnya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses perkembangbiakan ovipar pada hewan kura-kura. Kita lihat videonya, check this video. Mystery of life. Oh.
Oke, kita masuk ke perkembangbiakan generatif yang kedua adalah vivipar atau melahirkan. Perkembangbiakan vivipar ini ditandai dengan adanya proses pembuahan internal atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya atau tubuh sang betina. Nah, ovum yang sudah dibuahi oleh sperma akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam rahim dan akan mendapatkan pasokan makanan dari rahim induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah yang pertama ada beruang, yang kedua ada singa, dan yang ketiga ada paus orca. Kita akan lihat video bagaimana ikan lumba-lumba dan juga ada landak yang akan melakukan proses pembuahan dengan cara vivipar. Check this video.
Masuk ke pembuahan yang ketiga, yaitu pembuahan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Pada proses ini, pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan, terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur, di dalam tubuh induknya. Kemudian embrio akan tumbuh menjadi calon bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar adalah: 1. Ada platypus, yang kedua ada ikan hiu, dan yang ketiga ada kuda laut. Nah, setelah ini kita akan saksikan bagaimana proses kuda laut melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar. Check this video. Oke teman-teman, kita sedang saksikan bagaimana cara perkembangbiakan ovovivipar pada kuda laut. Kuda laut ini adalah hewan yang sangat unik karena pada kuda laut yang hamil ternyata adalah sang jantannya. Padahal hewan-hewan lainnya yang hamil adalah betina. Tapi khusus pada kasus di kuda laut ini yang hamil adalah sang jantan. Kok bisa? Karena setelah terjadinya perkawinan, si betina akan meletakkan telur-telurnya di kantung yang ada di perut sang jantan. Nah, di perut ini berisi oksigen dan di perut ini akan dijadikan inkubator untuk penetasan anak-anak dari kuda laut. Nah, masa pengeraman atau masa proses berubahnya dari telur menjadi anak kuda laut itu berkisar antara 15 sampai 50 hari. Jadi di dalam perut itu sang jantan mengerami telur-telurnya sampai menetas. Bahkan setelah menetas, sang jantan akan merawat anak-anaknya sampai dewasa. Wah, hebat sekali ya. Sang jantan ini sangat sayang dengan anak-anak.